Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari Mazmur 23 ini kita menemukan bagaimana Tuhan memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Dia memenuhi keperluan makanan kita. Dia memenuhi keperluan minuman kita. Dia memberikan kepada kita suasana, udara, hayat yang memberi kehidupan, hidup yang memberi kehidupan. Ia menuntun kita di tempat yang terang, di tempat yang bagus. Ketika kita membaca Mazmur 23 ini, kita menemukan hal-hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Dari yang tadi saya coba membuat keterangan singkat mengenai Mazmur 23 itu, maka kita coba lihat apa menurut ilmu pengetahuan biologi. Ternyata tubuh manusia atau physical body memerlukan 4 hal yang ada di bawah ini, yang sudah digambarkan dalam Mazmur 23. Pertama adalah air atau water. Kedua adalah udara atau napas atau roh. Udara, napas atau air. Yang ketiga, makanan atau food. Lalu terang. Yang keempat adalah terang atau light. Nah, sedikit keterangan tentang hal ini. Ini kebutuhan kita, atau ini yang diperlukan tubuh ini. Tubuh ini sangat memerlukan itu. Tanpa air, sebenarnya manusia sulit hidup, lebih gampang matinya. Orang suka bilang bahwa orang masih bisa tahan lapar, tapi kalau haus orang tidak tahan, cepat mati. Apalagi 90 berapa persen tubuh ini ada airnya atau terdiri dari air. Lalu tubuh ini memerlukan udara atau nafas atau roh yang menghidupkan. Yang ketiga, tubuh ini perlu makan. Sebab kalau tubuh tidak ada makanan atau food, maka tubuh ini juga mungkin hidup tapi kurang sehat, kurang kuat. Lalu manusia sukar hidup di dalam kegelapan. Pada umumnya makhluk hidup itu sangat memerlukan terang. Sampai ikan di laut pun
Kalau ada terang di bagan, mereka semua mengalir datang. Sehingga penangkap ikan begitu gampang menangkap mereka. Bukan saja ikan selain dari manusia, tapi tanaman pun di dalam ilmu, ternyata tanaman memerlukan terang. Kalau gelap terus, tanaman itu tidak sehat. Tapi kalau ada terang, tanaman itu sehat. Lalu tanaman itu produktif. Anda yang sekolah dulu di sekolah SD atau SR, itu kelas 5, kelas 4 barangkali, kelas 4, 5 sudah mulai dapat ilmu tumbuh-tumbuhan. Dulu disebut ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan kita belajar ternyata sinar itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Apalagi tumbuh-tumbuhan itu punya daun. Dia perlu sekali matahari, perlu terang, perlu sinar. Karena di daun itu seluruh makanan yang nanti ke buah, ke bunga, bakal buah, itu dimasak di daun oleh sinar, oleh terang. Lalu kita bisa makan apel yang enak. Itu hasil daripada sinar yang membuat daun memasak hasil buah. Jadi kalau tidak ada daun, buahnya sulit untuk kita dapat. Jadi tanaman saja memerlukan sinar, memerlukan terang. Dan apalagi kita memerlukan terang. Tubuh ini memerlukan terang. Baru saja kemarin atau penjelasan dari ahli virus corona, itu dia bilang sebenarnya kalau tubuh ini mendapatkan sinar matahari baik pada waktu pagi jam 9, jam 10, sebenarnya dia hidup sehat, susah kena virus corona barangkali atau virus-virus yang lain. Jadi ini sedikit mengenai faedah kenapa tubuh ini perlu cahaya, perlu terang. Ya. Secara umum Anda tidak suka tinggal di gelap. Tidak enak. Apalagi ibu gembala. Kalau gelap napas pendek. Kalau malam-malam PLN mati, biar ibu gembala ada ngorok, langsung meloncat dari tempat tidur. Lalu cepat cari-cari di mana HP-ku kasih nyala lampu. Waktu sama saudaranya Helen, iya, pergi ke Hong Kong, lalu mau pergi jalan-jalan ke Tiongkok, mau turun di tempat kereta cepat. Ibu gembala takut turun ke sana karena memang stasiunnya di bawah kolong, di bawah kota. Jadi lihat pertama gelap, padahal sebenarnya di dalam itu terang, lampu terang banyak di dalam. Hanya ibu gembala trauma kegelapan, jadi tidak suka masuk di situ, takut. Banyak orang takut di dalam kegelapan. Normal saja ya. Kalau saudara malam, saya tidak tahu sekarang ya. Tapi dulu rumah masih pakai daun, rumah masih tidak ada listrik, lalu kamar mandinya di luar sana, toiletnya berpisah dari rumah. Itu ibu-ibu kalau mau pergi toilet, dong suami dong goyang-goyang kasih bangun karena gelap. Mesti diantar karena gelap. Gelap orang tidak suka. Tubuh ini memerlukan 4 hal ini: air, udara, makanan, dan terang. Dan dia akan hidup enak, hidup sehat, hidup merdeka. Nah ini secara tubuh.
tubuh yang kita pakai ini. Nah sekarang saya coba antar kita ke dalam tubuh rohani kita ya. Sebenarnya apa yang kita perlukan dalam tubuh rohani ini? Kebutuhan tubuh rohani atau spiritual body. Kebutuhannya sebenarnya sama. Kebutuhan tubuh rohani ini memerlukan air juga. Maka itu Tuhan Yesus ngomong dalam Injil Yohanes, akulah air hidup. Jadi apa yang tubuh lahiriah dibutuh, sebenarnya tubuh rohani ini sama butuh. Itu sebab Yesus berkata, aku air hidup. I am the living water. Kita masih ingat ya, Yohanes pasal 4. Ketika Yesus bertemu dengan sang perempuan pelacur dari Samaria. Anda tahu betul alur ceritanya. Ketika Yesus bilang perempuan itu, engkau minum air di sumur di perigi Yakub ini, engkau haus lagi. Tapi kalau engkau minum dari air yang aku berikan, engkau tidak perlu datang timba di sini lagi, karena dari dalammu terpancar sumber mata air. Lalu si perempuan bilang, kasih saya air itu. Dia sangat senang dengan perkataan Tuhan Yesus. Dia bilang, kasih saya air itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, pergi panggil dulu dukung suami. Lalu sang perempuan berkata, saya tidak punya suami. Lalu Tuhan Yesus bilang, kau perempuan yang paling jujur, paling tulus. Memang engkau tidak ada suami, karena kamu piala bergilir banyak laki-laki. Sampai sekarang juga laki-laki yang ada bukan suamimu. Engkau sangat jujur, baik perkataan. Lalu perempuan itu lari kasih tinggal Tuhan Yesus. Ternyata dia sudah dapat sumber air hidup. Lalu firman Allah berkata bahwa sumber air hidup ini, dalam Yohanes 4 ayat 18, tentang barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi kepada perempuan itu dia bilang, air di perigi ini minum haus lagi. Tapi kalau aku berikan, kamu tidak haus untuk selama-lamanya. Dan kamu tidak akan datang tiba di sini lagi. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Anda lihat keperluan tubuh pertama adalah air. Kalau kita lihat Mazmur 23, Anda lihat kalimat-kalimat menarik di situ. Tuhan bawa kita seperti domba dibawa kepada air yang tenang. Begitu pentingnya air. Tubuh secara rohani begitu pentingnya air, sehingga Yesus berkata, akulah air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ternyata air untuk tubuh ini haus lagi. Apapun yang untuk tubuh ini penuh keterbatasan. Apapun untuk tubuh ini betul-betul memiliki status dan kedudukan limitasi, terbatas. Yang dari pihak Tuhan untuk hal rohani kita
tidak terbatas. Bahkan dia bilang kekal sampai kepada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, secara lahiriah kita butuh air, secara rohani lebih-lebih lagi kita butuh air hidup. Yesus berkata, akulah air hidup itu. Wahyu 21 ayat 6 firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Makin terang ya. Bahwa kenapa Yesus bilang air yang dia berikan itu akan mengantar kepada kehidupan yang kekal, karena ternyata air itu air hidup. Air yang kita minum dari pam, air yang kita minum dari kemasan, malam ini berakhir di toilet, lalu berakhir kita haus, lalu paling akhir kekuatan air tidak bisa tahan kita untuk hidup lama di bumi, mati. Tapi air dari pihak Tuhan untuk hal rohani kami, tubuh boleh mati dengan air yang terbatas yang mendatangkan haus lagi, tapi yang diberikan oleh Tuhan itu mengantar kepada hidup yang kekal. Nah, ini sebuah jaminan tentang kecukupan keperluan kita. Bagian pertama. Jadi kalau tubuh rohani ini tidak minum dari sumber kehidupan itu, memang rohani kita haus terus. Kalau memang spirit kita, roh kita ini hanya ingin dipuaskan dengan makanan minuman dunia ini, kita akan haus terus. Kita tidak akan pernah rasa tentram, aman, damai. Yang kedua, akulah napas hidup atau napas hayat hidup. I'm breath of life. Saya pikir kita perlu lihat gambar ini sejenak. Bagaimana napas begitu penting bagi manusia ketika Adam diciptakan. Ini pendek, tapi saya harap Anda bisa lihat bagaimana Allah menghembuskan napas begitu penting kepada manusia. Dia penyedia nafas kehidupan ini dari dulu. Saya sekali lagi kembali kepada penyedia nafas. Kalau tidak ada nafas, kita semacam itu saja. Itu patung hidup saja. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dan dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi penyediaan nafas ini sudah dari dulu. Penyediaan hayat hidup ini sebelum kita lahir. Sudah dari jutaan tahun yang lalu. Dari awal penciptaan manusia, sebelum manusia tahu bahwa dia perlu napas hidup, Tuhan penyedianya. Sebab tanpa napas itu, Anda dan saya tidak bisa bergerak. Kita hanya patung-patung mati di sini. Tanpa nafas hidup dari pihak Allah, kita juga tidak bisa menggunakan nafas hidup ini untuk memuliakan Tuhan.
Ketika Adam jatuh dalam dosa, nafas kehidupan berubah menjadi nafas kematian, nafas maut, nafas dosa. Dan kalau nafas dosa, maka firman Allah berkata upah dosa itulah maut. Tapi nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Allah di dalam kita, nafas itu memberi hidup. Kita bergerak dan hidup. Dan karena nafas itu nafas kehidupan dari Dia, sumber hidup, Dia akan mengarahkan hidup ini kepada hidup yang kekal. Ada amin, saudara. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Anda lihat Farisi Saduki ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Apa mereka tidak punya napas? Apa mereka tidak punya hayat hidup yang keluar dari hidung, keluar masuk dalam mulut, dari hidung mereka? Ada. Tapi sudah terjadi sebuah perbedaan. Perbedaannya apa? Ternyata napas pemberian Tuhan itu dikelola oleh mereka untuk membunuh Tuhan, untuk menyiksa Tuhan, untuk menghalangi karya keselamatan. Berarti nafas hidup pemberian Tuhan sudah diubah menjadi nafas kematian, nafas maut, nafas dosa. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Kamu kelihatannya jalan-jalan ya, kamu kelihatan hidup sekarang kan seperti kubur berlabur putih. Di dalamnya ada maut, di dalamnya ada tulang-tulang, di dalamnya ada bau busuk. Jadi hidup ini tanpa nafas hidup, hayat hidup dari pihak Allah, maka kehidupan ini arahnya kepada maut, arahnya kepada kehancuran, arahnya kepada kebinasaan. Tapi hayat hidup pemberian Tuhan itu, kalau dikelola dengan menyadari bahwa ini pemberian Tuhan, maka akan mengantar kepada hidup. Semua kita diberikan napas hidup itu. Tapi banyak orang mengelola napas hidup ini dengan tidak menghormati sang pemberi napas hayat atau napas hidup itu. Dia berpikir bahwa hanya ya saya hidup ya apa adanya, tanpa tahu akan Tuhan. Kita lihat banyak orang bisa menjadi pelacur, pembunuh, koruptor, menjadi pembohong, penipu, tukang pengacau sana sini, tukang bikin ulah sana sini. Berarti mereka tidak tahu bahwa nafas hidup yang ada mesti mengantar mereka kepada nilai kehidupan yang kekal. Mereka mengelolanya salah. Mereka pikir napas hidup yang ada ini adalah sebuah kebetulan yang ada dalam diri mereka, sehingga sukar mereka memuliakan sang pemberi napas hidup itu. Dan ini kami perlu, ini kita butuh. Kalau tanpa napas kita tidak hidup lagi. Saya senang juga dengan para teolog mengatakan bahwa doa itu adalah napas. Mungkin kita bisa masuk kepada hal yang penting di sini. Lalu banyak orang sukar memahami kenapa dibilang doa itu adalah napas. Karena memang dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dia bilang, hendaklah kamu tetap berdoa dan berdoa dengan tak henti-hentinya dan tak jemu-jemunya. Dalam Lukas 18 ayat 1. Dalam pertama Tesalonika 5 ayat 17 dia bilang kalimatnya pendek, tetaplah berdoa. Maka itu para teolog bilang yang tetap bisa menghidupkan manusia ini napas. Kalau masih ada napas dia hidup, kalau tidak ada napas dia mati. Tidak ada doa dia mati, meskipun dia jalan-jalan. Maka itu Tuhan Yesus bilang, Saduki Farisi bilang, kamu nih bergerak sana sini, tapi kamu kubur yang berlabur putih. Napas yang ada tidak digunakan sebagai pemahaman pengertian doa. Doa artinya punya hubungan, punya relasi, punya persahabatan, punya waktu bercakap-cakap dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kamu lebih mendengar suara kamu lebih mendengar kehidupan menurut kultur dan budaya yang berjalan di dalam kelompok Yudaisme, tapi bukan napasnya
kalimat di dalam Lukas 18 ayat 1 dan pertama Tesalonika 5 ayat 17. Kalau Anda tidak berdoa, lalu berdoa dengan tidak berkeputusan, Anda tidak lakukan. Sebenarnya ada jalan-jalan tapi mati, so tidak ada napas. Yang ketiga, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. I am bread of life." Aku roti hidup. Tubuh jasmani perlu roti, perlu jagung, beras, perlu sei babi. Sekarang banyak orang suka makan sei babi. Saya baru dengar bahwa di Bali daging babi, pada daging babi mau jual 10.000 1 kilo, orang sampai mau beli. Orang takut semua. Kita perlu makan fuyung hai itu. Kita perlu makan yang paling mahal dan enak di Amerika itu adalah baby pork. Mahal, enak sekali. Boleh makan ini. Baby pork grill, baby pork namanya. Kalau saudara lihat mereka saji, panjangnya begini. 1 rusuk penuh dari sini. Kalau lihat, saya tidak suka makan kan terlalu panjang, tapi kalau makan menit habis. Saya ingat satu kali ketua sinode dari Gereja Sidang Jemaat Allah dari negara bagian Texas undang kami makan di mana itu, di Amerika Serikat, di salah satu negara bagian. Kita rapat di situ. Jadi waktu kas keluar di pembaki panjang begini, babi panjang dari sini sampai sini rusuk gitu. Lalu ibu gembala bilang, lihat sama saya, terlalu banyak bisa habis. Kita belum makan habis, ibu gembala so habis dengan Stanley, so habis. Lalu saya lihat kan, itu biar besar, mana yang so habis. Tubuh ini memerlukan makanan. Anda makan malam ini, pagi ada di toilet. Anda makan sampai hebat, segar, sehat, berakhir di Namosain atau di Kapadala atau di Kerkov. Tubuh ini pun akhir bisa. Berakhir di kuburan. Lalu mungkin Anda kritis dan Anda berkata begini, apa tidak perlu makan? Perlu. Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus bilang sama setan begini, karena setan suruh Tuhan Yesus bikin batu jadi roti. Tuhan Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dia firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman itu roti yang sejati. Boleh tubuh ini makan segala, tapi ingat, tubuh punya makanan minuman ini terbatas. Memberi kekuatan terbatas. Kalau makanannya sehat, kasih saudara umur barangkali 80, 90. Ya. Tapi sudah 90, 91, 92 mau di mana? Itu mau ke mana? Mati. Tapi makanan yang Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, dari perkataan Allah. Berarti perkataan Allah itu roti yang sejati. Dan roti yang sejati memberi kehidupan kepada kehidupan yang kekal. Aduh, ini dia. Saya juga senang Anda bisa lihat ini, tapi dia tidak. Yesus berikan roti sama
orang-orang ini, murid-muridnya, tapi tidak jalan, tidak apa-apa. Aku, Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makan roti dari dunia berakhir di 80 atau 90. Kalau Anda kuat-kuat ya 100 tahun. Sebab sekarang sudah mulai ada orang yang mati di 110 tahun, 112 tahun. Mungkin karena sudah banyak para medis, sudah banyak orang yang atur makanan, menu yang baik, lalu sudah mulai kembali ke tempo dulu. Karena orang dulu sampai pakai sandal jalan, dan sekarang orang mulai jalan sampai pakai sandal, mulai kembali ke dulu. Lalu dulu orang sampai makan fuga goreng, saudara tahu fuga goreng-goreng. Lalu sekarang semua suka, semua rubus-rubus, mulai kembali ke tempo dulu. Kemungkinan mulai umur panjang, mulai kembali dipulihkan. Tapi bagaimanapun makan makanan tubuh ini berakhir dikubur. Tapi roti yang Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Siapa yang makan aku? Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Waktu Yesus omong ini, banyak murid yang lari. Karena mereka bahasa analogi ini seperti bahasa real. Kalimat terakhir itu kan bahasa analogi dari Tuhan Yesus, bukan bahasa real bahwa di tubuh mesti dimakan. Tapi tubuhnya akan hancur menderita karena dosa-dosa kita. Itu maksudnya, kita makan dengan cara seperti itu. Dan banyak murid lari ke tinggal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama murid yang tinggal, Petrus, Yohanes, karena mereka berangkat, ikut sudah. Lalu mereka jawab, untuk mau kemana lagi? Kami harus kemana? Kami tidak perlu kemana-mana lagi, hanya kepada Engkau saja kami ikut. Kita masih ingat apa yang dibilang dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya ayat 1 mengatakan pada mulanya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua mengatakan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga mengatakan tanpa firman itu tidak ada satupun yang tercipta. Dan firman itu yang telah turun menjadi roti. Artinya kita harus makan firman, harus makan kebenaran itu, harus terima, harus tahu baca firman Allah. Jangan tunggu pendeta baca di gereja. Kenapa dari dulu kita menjadi baby rohani, bayi rohani terus menerus, dan gampang kita terbabit dengan pelajaran yang bengkok-bengkok? Karena kita tunggu di gereja pendeta baca firman Tuhan baru kita makan. Nah, kalau itu roti hidup makan 1 minggu 1 kali, pulang kita seloyo besoknya, maka itu gampang dibawa setan, maka itu gampang ditipu orang, maka itu gampang ditipu oleh pelajaran-pelajaran sesat. Karena tidak kuat, loyo 1 minggu makan 1 kali. Kita bersyukur 3 tahun ini gereja ini sudah mencanangkan jemaat harus tiap hari baca 2 lembar Alkitab. 2 lembar, 1 lembar perjanjian lama, 1 lembar perjanjian baru. Dengan tidak sadar, kalau baca dari Januari, Desember sudah habis itu Alkitab. Sudah makan banyak, sehingga tidak gampang terbabit, tidak gampang loyo. Kalau makan 1 minggu 1 kali, apa yang terjadi bagi kita? Yesus adalah firman itu, yang dalam analogi yang lain dia bilang roti hidup itu. Dan dia mau kita kecap itu. Nah, kalau kita tunggu 1 minggu baru 1 kali, kita makan secara lahiriah 1 minggu baru saudara makan 1 kali, bulan depan tidak ketemu saudara. Orang akan panggil bilang, datang TNI Paitua Sumati, datang TNI Paitua Sumati. Kenapa?
Habis 1 minggu dia sampai makan. Dia tidak makan. Secara rohani begitu. Tubuh kita hidup tapi rohani kita tidak beres. Dan makanan sejati itu firman Allah. Dia penyedianya. Ada amin. Saya pikir juga kita suka dengar ya anak sekolah minggu dulu menyanyi. Sekarang anak sekolah minggu sudah tidak menyanyi itu nyanyian. Firman Tuhan itu pesawat. Firman Allah. Dari makan bakmi, bakwan, bakso, antar kita berakhir di kubur. Tapi makan firman Allah mengantar kita ke surga. Saya tidak bermaksud saudara tidak usah makan bakmi, bakso, bakwan, bak apa lagi, bak pao, bak. Bukan maksud tidak boleh. Tapi Anda lihat betapa pentingnya kebutuhan tubuh rohani ini. Dan Tuhan penyedia dari dulu sampai sekarang. Dan dia sediakannya bukan untuk orang Kristen saja. Kita mesti baik. Bukan orang karismatik Pentakosta saja. Dia sediakan buat seluruh makhluk yang paling jahat pun dia sediakan. Yang tukang rencana bikin kacau di republik ini pun dia sediakan. Yang tukang bunuh orang Kristen di Timur Tengah, Al-Qaeda, ISIS, apalagi Boko Haram, kelompok-kelompok kejam sadis yang terus menginginkan kehancuran dunia ini, Tuhan siap. Ternyata Tuhan tidak pilih kasih. Hujan juga kirim sama. Kasih yang kafir, yang bertobat sama dapat hujan. Dia penyedia buat semua orang. Sekarang tinggal orang mau memahami dia sumber penyedia itu. Lalu hormat dia atau tidak hormat dia. Nah kalau tidak hormat dia sama dengan nafas pemberiannya. Kalau tidak memahami bahwa itu pemberian dari nafas hidup untuk dia berjalan kepada kehidupan, ya dia melakukan kejahatan, dia melakukan yang mau, dia melakukan yang kotor, yang najis, yang cemar, yang tidak pantas. Tapi kalau yang memahami, nafas hidup ini harus berakhir kepada kehidupan yang kekal. Ada amin. Berikan senyuman bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tubuh lahiriah punya kebutuhan penting 4 ini. Dan tubuh rohani ternyata Yesus ngomong, waktu kita perlu air, dia bilang aku air hidup. Waktu kita perlu nafas, dari dulu dia hayat sumbernya. Nafas kehidupan dari penciptaan manusia mula-mula, penyedianya. Lalu roti hidup, dia berkata, akulah roti hidup. Memerlukan keperluan tubuh yang terbatas, dia menyediakan keperluan tubuh rohani kita yang tidak terbatas karena hakikatnya kekal. Dan yang keempat, waktu kita perlu terang sebelum ada PLN, sebelum ada lampu apa Petromax dulu, lampu ya pelita, orang Rote bilang tioek. Karena begitu pentingnya terang bagi hidup ini. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Kalau Anda baca, Anda akan, kalau kritis, Anda akan bilang begini, masa Tuhan Allah maha kuasa, maha dahsyat, maha tahu, maha segalanya, kok mau bikin penciptaan, kok dahulu mesti ada terang. Kan dahulu Tuhan bilang, jadilah terang. Kalau saudara kritis dengan pandangan negatif,
ternyata Tuhan sudah Maha Kuasa. Kan bisa dikelap juga Tuhan bikin apa-apa begitu. Tapi ini sebuah pelajaran penting. Kalau yang Maha Kuasa mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, dia membutuhkan terang. Maka sebenarnya mau mengatakan kepada kita, kita yang diciptakan, yang memerlukannya, bukan dia. Jadi sebelum kita menyatakan bahwa kita perlu terang, Tuhan sudah lebih tahu kita perlu terang. Anda tahu bahwa Tuhan bilang jadilah terang, itu belum ada manusia, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada bintang, belum ada bulan, belum ada matahari, belum ada cakrawala, belum ada semua. Tuhan bilang ada terang lebih dahulu, karena terang diperlukan. Tadi saya jelaskan kepada kita betapa secara lahiriah, jangankan manusia, jangankan ikan, tumbuh-tumbuhan perlu terang. Tanpa terang, tanpa sinar itu dia tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan buah. Jadi kalau kita perlu terang, mari kita menengadah kepada Tuhan dan berterima kasih Tuhan sebelum kami minta. Awal penciptaan Engkau sudah penyedia terang buat kami. Sebab di dalam kegelapan kami tidak bisa buat banyak. Kami tidak tahu ada lubang di depan, ada jurang di sana, ada ular di situ, ada bencana di situ, ada bahaya di situ. Tapi Engkau mengatakan akulah terang dunia. I'm the light. I'm the light of the world. Firman Allah berkata dengan sempurna. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12. Kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Anda dan saya perlu lampu PLN, lampu pelita, lampu semua. Tanaman perlu lampu, perlu terang semua. Tapi kita semua tahu kan, matahari, bulan, dan bintang satu waktu redup. Waktu Yesus datang, matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi darah, bintang-bintang akan berguguran, dan hari itu hari menurut bahasa Alkitab thick dark, kegelapan yang tebal, yang susah orang bergerak kemana-mana, tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Dunia dan segala isinya boleh berlalu di dalam kegelapan, tapi mereka yang mengikutiku jalan dalam terang. Dan terang yang aku sediakan mengantar dia kepada terang yang kekal. Kita perlu itu. Jadi benar-benar kita mendapatkan Yesus. Percaya Yesus ini untungnya terlalu besar. Kita bersyukur ya. Sampai orang tua kita walaupun percaya Tuhan Yesus, ya tradisional, percaya Tuhan Yesus Senin Kamis. Tapi kita bersyukur bahwa kita dilahirkan dalam keluarga mengenal Tuhan Yesus. Meskipun kadang-kadang kita bukan kadang-kadang sering jatuh bangun terus. Tapi ada satu kebahagiaan kita mendapatkan Yesus. Tuhan mana yang menyiapkan keperluan sebelum kita minta? Dan Tuhan mana yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan ini? Hanya Yesus Tuhan. Dia Allah. Dia juru selamat. Dia penebus. Ada nyanyian dulu yang saya suka dengar orang-orang penster nyanyi. Kalimat-kalimatnya menarik. Untungku besar
untungku besar karena dapat Yesus. Saya ingat kata-katanya seperti ini. Dan Tuhan Yesus, untungku besar. Dulu dong menyanyi, saya lewat saja. Bahkan kadang-kadang menyanyi kok haleluya terlalu besar ya, saya sambung dan batu begitu. Sekarang baru saya tahu, waktu saya bertobat baru saya tahu, betul dapat Tuhan Yesus untungnya besar. Dapat Tuhan Yesus untungnya besar. Anda bisa bayangkan, cepat emosi bisa dikekang, untungnya besar. Menghadapi orang marah-marah bisa sabar, untungnya besar. Menghadapi godaan untuk berbuat cabul atau berbuat zina, karena kita kenal dia, tidak jatuh dalam perbuatan yang seperti itu, untungnya besar. Diajak untuk korupsi, tahu bahwa firman Tuhan bilang jangan ambil yang bukan hakmu, untungku besar. Kamu tidak kan, bukan untung besar, rugi besar karena mesti dilapas. Untung besar, ruginya besar. Empat hal ini keperluan urgen pada tubuh ini. Tubuh ini perlu. Dari segi medis, kalau ada saudara yang punya istri melahirkan anak baby begitu, coba saja kalau di mata kuning, saudara jumur saja di matahari pagi, tahu sebab di dokter, dia sembuh. Kadang-kadang orang lihat anak kuning, suka takutan lari sana sini. Tidak, Anda jumur di matahari pagi, dia sembuh. Itu baru matahari pagi, apalagi kalau jumur di Yesus yang berkata, akulah terang itu. Selesai, sempurna. Saya percaya bahwa Anda akan berkata, Tuhan terima kasih, karena waktu saya butuh air, saya minum, yang haus lagi Engkau sediakan, yang membawa kepada hidup yang kekal. Bahkan dari dalamku terpancar sumber air. Dan kalau terpancar sumber air, ada maknanya untuk orang lain mengecapnya. Artinya kita jadi saksi. Di saat saya memerlukan hirupan udara yang menghidupkan, Engkau sudah siap dari dulu buat saya. Tinggal saya memahaminya. Di saat saya memerlukan makanan, Engkau berkata, tampil dengan berkata, akulah roti hidup. Engkau boleh makan roti di dunia, tapi ingat, itu berakhir di toilet, berakhir di tempat pekuburan. Tetapi yang aku siapkan berakhir di hidup yang kekal di surga. Engkau perlu terang hasil produk daripada PLN, dari semua teknologi maju. Tapi semua akan berakhir. Matahari pun akan berakhir. Tapi Yesus berkata, akulah terang yang kekal. Kalau kamu ada dalamku, kamu jalan dalam terang yang kekal dan berakhir ke seberang sana. Maka itu katakan kepada Tuhan, terima kasih buat kebutuhan penting dalam tubuh ini Engkau sediakan. Mari kita bangkit berdiri. Dan waktu saudara bangkit berdiri, saya ingin memberikan keterangan terakhir. Setelah jatuh manusia dalam dosa, ada keperluan tambahan, ada kebutuhan tambahan atas tubuh ini selain daripada empat itu, yaitu orang mulai perlu rumah. Dulu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa tidak perlu rumah, karena taman Firdaus taman yang aman. Waktu jatuh dalam dosa, diusir keluar, mereka mesti bikin tenda, bikin shelter sendiri untuk bisa tinggal. Dan shelter itu atau rumah itu atau pondok itu sewaktu-waktu mungkin bisa terbakar, bisa dibawa banjir, atau kalau Tuhan datang hangus terbakar semua selesai. Maka itu Yohanes 14 ayat 2,
Tuhan Yesus bicara, tenang, kamu punya rumah yang tidak akan lagi digoncang. Rumahmu tidak akan lagi diganggu badai, tofan, tsunami, juga tidak diganggu oleh siklon atau oleh tofan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, yang tidak demikian. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukan tukang Jawa yang pintar bangun rumah atau tukang dari mana yang pintar. Ini kontraktornya Tuhan Yesus sendiri, dikerjakan oleh Yesus. Betul-betul dia mempedulikan kita. Yang kedua, kita mulai perlu pakaian. Sebab waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bertahun telanjang. Jadi mereka perlu pakaian. Sampai hari ini kita semua perlu pakaian. Dulu pakaian dari daun ara Tuhan ganti dengan kulit binatang bagi Adam dan Hawa. Dapat free. Tapi sekarang hanya untuk tutup ketelanjangan kita pakaian mahal. Meskipun ada pakaian obralan. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, yang disiapkan Tuhan jauh lebih baik, menutupi ketelanjangan kita. Kejadian 3:1, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka yang pada awalnya pakai daun ara tidak kuat. Saudara dan saya pakai pakaian sekarang karena saudara tahu kalau tidak pakai telanjang kan? Di saat kita pun pemahaman itu kita butuh pakaian. Jadi ada kebutuhan tambahan buat tubuh ini. Satu rumah, waktu Adam dan Hawa diusir keluar, baru mereka kita mesti bangun rumah, bangun shelter, bangun tenda untuk kita tinggal. Sebelumnya tidak pikir itu. Sebelum tidak pikir pakai pakaian, jatuh dalam dosa, mulai pikir pakaian. Matius 6 ayat 29 menarik. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan siap mendandani kita dengan pakaian yang terbaik. Terima kasih kepada Tuhan, sebab kita siap rumah yang gampang rusak, Tuhan siap rumah yang kekal. Kita siap pakaian yang gampang robek, Dia siap yang terbaik. Harus terima kasih yang tak habis-habis buat Dia. Lalu Wahyu 19 ayat 8 itu berkata, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Tuhan peduli. Lalu yang terakhir, kebutuhan tambahan bagi tubuh ini adalah aset. Saya bilang kita ini tidak mau kumpul aset. Mau tanah banyak, mau rumah banyak, mau mobil banyak, mau emas banyak, mau gelang banyak, mau kalung banyak, mau anting di mana? Oh, di sini. Anting banyak, sepatu banyak, harta banyak, kartu ATM banyak, duit triliun. Siapa yang bilang tidak mau ada aset? Lalu siapa yang bilang kalau ada aset banyak itu berdosa? Jauh, berhenti omong itu. Tuhan saja ingin kita punya aset. Tuhan saja ingin kita kaya kok. Anda kalau baca Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, dia bilang kalau kamu dengar baik-baik, saya curahkan harta kekayaan kepadamu, kelimpahan kepadamu. Engkau keluar diberkati, masuk diberkati, kemana
Apalagi kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 10, kalimat yang terakhir mana itu dia? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya dia mau kita punya aset selama masih ada di bumi. Jadi kalau saudara berusaha punya aset dengan normal, dengan halal, tidak ada pesannya. Karena memang dari dulu Tuhan mau saudara kaya. Jadi waktu mulai jatuh berdosa, mulai 3 keperluan ini buat tubuh ini ditambahkan. Jadi memang kalau saudara ingin punya rumah, wajar. Saudara ingin punya pakaian, wajar. Saudara ingin punya aset, wajar. Hanya kalau Anda sudah punya aset segalanya, ingat Tuhan Yesus ngomong. Dia bilang, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, kumpulah harta di sorga, aset di sorga. Selain aset di bumi,